Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bil kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Saudaraku yang dirahmati Allah, pertama dan paling utama marilah kita senantiasa manjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, taufik serta hidayahnya, sehingga pada kesempatan saat ini kita masih diberi kekuatan iman, Islam, ihsan, sehingga kita masih bisa menemui bulan yang penuh dengan rahmat, yaitu bulan Ramadan pada tahun ini. Hadirin jamaah rahimakumullah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan peningkatan, yaitu untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pada saat ini saya ingin mengambil tema yaitu tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di depan sudah saya sampaikan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu dalam arti kita menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan semaksimal mungkin bisa menjauhi semua yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga disampaikan dalam surat An-Nisa ayat yang pertama, Ya ayyuhal nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wahai manusia, taatlah kepada Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dari diri yang satu, kemudian menciptakan pasangannya dari diri yang satu itu, dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Itulah dari seorang laki-laki dan seorang perempuan pertama, itulah Allah mengembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Taatlah kepada Allah, Tuhan yang menjadi
tumpuan kalian ketika kalian meminta rahmatnya. Janganlah, jagalah ikatan kerabat kalian. Allah selalu mengawasi perbuatan kalian. Jamaah rahimakumullah. Di sini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita agar selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dan kalian diciptakan untuk berpasang-pasangan. Jamaah rahimakumullah. Dan di surat-surat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alaikum khabir. Manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwanya. Di sini sudah jelas bahwa orang yang paling mulia di sisi Allah adalah takwanya. Kita melihat firman Allah sangatlah banyak sekali dalam Al-Quran tentang takwa, meningkatkan, menjalankan semua yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam melaksanakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua tingkatan ketakwaan itu, yaitu tentang syariat-syariat. Yang kedua adalah tentang hakikat. Untuk menjalankan ketakwaan itu dibagi menjadi dua, yaitu syariat dan hakikat. Dan apa yang dimaksud dengan syariat? Syariat adalah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu kita kerjakan. Kita kerjakan dengan anggota badan kita. Contohnya misalkan sholat. Kita juga sholat, mengerjakan biasa saja, mengerjakan sholat dan membacanya dengan tartil. Tetapi hakikatnya adalah kita selalu pikiran dan juga hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kita lakukan kebanyakan orang sholat seringkali lupa dengan rukun-rukunnya sehingga kita tidak bisa melakukan yang namanya sampai kepada makom, yaitu makom hakikat tadi. Jadi kedua-duanya harus sampai, imbang sampai, yaitu makom syariat dan hakikat harus terlaksana. Jadi pikiran dan hati kita yaitu khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Di bulan ini marilah kita tingkatkan amalan kita dan tingkatkan iman kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah suatu momentum yang luar biasa yang kita laksanakan pada tahun ini. Jamaah rahimakumullah.
Sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati saudara-saudara, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit saya pantun, bila ada sumur di ladang, bolehlah kami menumpang mandi. Apabila ada umur yang panjang, kita berjumpa kembali. Kopat kecemplung santan, mobilih lepat, nyuwun pangapunten. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.